Bukannya undang-undang mau apa? Nggak boleh, Bapak seorang guru. Jangan sampai main tangan, Pak. Viral di Subang. Seorang ayah menantang guru di SMP tempat anaknya bersekolah, setelah sang anak diduga ditampar gara-gara memanjat tembok sekolah hingga roboh. Video percekcokan keduanya kini menyebar di media sosial dan memicu perdebatan panas. Apakah ini bentuk disiplin, atau justru kekerasan yang tak bisa dibenarkan? Bukannya undang-undang mau apa? Nggak boleh, Bapak seorang guru. Jangan sampai main tangan, Pak. Ya? Bapak mau lihat konten Pak Dedi? Gak usah, Bok. Sekarang guru boleh. Boleh apa? Boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Saya dikepret begitu. 2 kali, Pak. Dah, iya. Kenapa harus seperti itu? Emang betul cara mendidik anak seperti itu, Pak? Ya, emang benar. Tidak benar, Pak. Menurut saya, karena dengan cara pelajaran biasa anak-anak sudah banyak mulainya. Ngelunjak. Bukan yang lalu dia panggil orang tuanya lah. Saya udah panggil berulang-ulang orang tua. Ya, Pak, jaga nama baik sekolah, Pak. Masih banyak yang bagus sekolah, Pak. Ya, Kita Bapak tadi sekolah yang bagus. Bapak Rana nih. Bapak Rana Setiap Putra. Ya, Setiap Putra. SMP apa ini? SMP Negeri 2 Jalan Cakap. Dengerin, Pak. Kasus yang terjadi di Subang, Jawa Barat, baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang ayah memprotes keras tindakan seorang guru di SMP tempat anaknya bersekolah, setelah putranya diduga menerima kekerasan fisik akibat memanjat tembok sekolah hingga roboh. Dalam video yang viral, tampak sang ayah mempersoalkan tindakan guru yang menampar anaknya. Ia mengakui bahwa putranya memang salah karena memanjat dan merusak tembok sekolah. Namun, menurutnya, tindakan kekerasan fisik terhadap murid tetap tidak bisa dibenarkan. Dalam unggahannya, sang ayah menulis, "Saya akui anak saya salah gara-gara manjat tembok sampai roboh. Tapi saya tidak suka cara guru yang sudah pakai kekerasan. Bukan anak saya saja yang kena, tapi ada 8 anak yang ditampar." Peristiwa ini kemudian memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet menilai guru tersebut hanya berusaha menegakkan disiplin. Namun sebagian lainnya menegaskan bahwa apapun alasannya, kekerasan terhadap siswa tidak dapat dibenarkan. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang batas antara disiplin dan kekerasan di dunia pendidikan. Bagaimana menurut kamu? Apakah tindakan guru tersebut masih bisa dibenarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan berita viral lainnya. Ini anak saya dengar-dengar digampar oleh guru. Entah apa permasalahannya dan saya hari ini sudah ada di sekolahnya ya. Jadi coba deh teman-teman ya yang mempunyai anak, khususnya buat para guru nih ya, apakah boleh orang guru untuk mendidik siswanya dengan cara menggampar? Di samping saya ada Pak Heri Susanto. Saya ingin mempertanyakan, apakah sekarang itu pendidikan itu lebih keras? Pak Her, jadi gini Pak Her, ini anak saya katanya digampar di sekolahan ya, entah masalah apa. Walaupun emang anak saya yang salah ya, saya sebagai orang tua ya emang harus minta maaf ya Pak Her ya. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah emang benar sekarang pendidikan itu tiap sekolah semua guru itu emang dengan cara menggampar itu anak bakal nurut? Tentunya tidak juga ya. Berbicara terkait hal itu, saya sedikit mengutip nih. Kita juga akan mempelajari nih ya di Permendikbud nih. Kita baca saja nomor 82 nih tahun 2015 ya, tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah dapat mengarah kepada satu tindak kriminal yang dimana akan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Jadi memang dalam hal ini kita menyekolahkan anak di suatu sekolah itu berikan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan ya, tentunya ya kepada yang memberikan pelajaran. Tetapi bisa mungkin begitu, bagaimana dalam mendidiknya itu harus melakukan kekerasan. Jadi, intinya harus dengan cara yang lebih santun dan berbudaya begitu, karena anak ini tidak bisa juga dengan dihukum begitu ya. Sehingga anak ini juga bisa menjadi lebih baik begitu. Jadi, dalam hal ini seorang guru memang harus memiliki kesabaran yang luar biasa, harus memiliki keilmuan untuk bagaimana mempelajari psikologi atau karakter seseorang. Jadi dalam memberikan hukuman ini tidak bisa disamaratakan begitu, karena setiap orang ini memiliki karakter dan sikap yang berbeda. Ya tentunya dalam hal ini sekali lagi sebagai pengajar atau guru mampu mempelajari tentang ilmu psikologi, akhirnya dapat memberikan pelajaran, memberikan hukuman lah ya, yang sesuai, tidak bertentangan dengan aturan seperti itu. Ya, oke Pak Heri, kasih masukannya, pesannya. Mungkin saya akan menemui gurunya Pak Her ya, dia tahu
seperti apa ya. Ketemu nih dengan guru kepala sekolah MP2 Jalan Cagak ya, yang kemarin sempat muncul di media sosial bersih tegang antara orang tua siswa dan guru, ya kan? Dan Bapak memang nyabok ya? Nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya kenapa dicabok? Dia pelanggannya merokok, kemudian berkelahi, mengganggu kelas yang lain, Loncat, artinya ada kekeliruan atau keistimewaan berulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Saya sudah mendengarkan apa yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya juga nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir masalah ini harus segera selesai. Tugas guru adalah mendidik siswanya. Dan tugas orang tua juga mendidik anaknya. Ketika di sekolah, anak menjadi tanggung jawab guru. Ketika di rumah, jadi tanggung jawab orang tua. Dua-duanya harus saling menghargai. Kalau dititipkan di sekolah, percayakan pada guru. Ya, kalau guru-gurunya agak keras sedikit, orang tuanya juga harus bisa menyadari kenapa kekerasan itu terjadi. Tapi juga guru juga harus menyadari semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ya Pak? Nah, kita ini kadang harus lembut dan harus keras. Nanti kita bertemu dengan kedua orang tua. Nanti semangat, jangan pernah takut. Terus mengajar dengan baik dan tegas. Siap.